Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas soal pajak penghasilan yang berkaitan dengan penerimaan natura atau penikmatan. Kita akan lihat bagaimana ketentuan perpajakannya atau dalam perpajakan perlakuannya seperti apa. Kita simak video ini sampai selesai. Nah, apakah natura kena pajak? Kita lihat ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam pasal 30 PP 55/2022 mengatakan bahwa imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan adalah merupakan objek pemotongan PPh. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan apakah natura kena pajak, maka jawabannya adalah iya. Jadi natura atau kenikmatan merupakan objek pemotongan PPh. Nah, dengan demikian perlu kita perhatikan bagaimana pemotongan atas imbalan berupa natura dan kenikmatan ini adalah sebagai berikut. Pemotongan PPh dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan pemotongan PPh atas imbalan dalam bentuk uang. Ya, seperti itu. Jadi dalam proses pemotongannya itu digabung dengan imbalan dalam bentuk uang, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan bagi pemberi kerja adalah pemberi kerja dalam tahun 2022 masih belum memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atas natura dan kenikmatan yang diterima oleh pegawai. Jadi di tahun 2022 ini pemberi kerja belum memiliki kewajiban untuk memotong PPh atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima oleh pegawainya. Kemudian kapan pemberi kerja mulai melakukan pemotongan atas imbalan tersebut adalah pemberi kerja baru mulai melakukan pemotongan per 1 Januari 2023. Artinya baru mulai berlaku awal tahun. Nah, ini tentunya mengacu juga pada awal tahun buku dari masing-masing wajib pajak atau pemberi kerja. Seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan penerimaan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima tahun 2022? Penjelasannya seperti ini. Jadi untuk penerimaan imbalan pada tahun 2022 dalam bentuk natura atau kenikmatan memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar sendiri PPh yang terutang atas natura atau kenikmatan tersebut. Artinya penerima imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan wajib menghitung sendiri dan membayar sendiri atau menyetorkan sendiri PPh yang terutang atas natura dan kenikmatan yang diterima selama 2022. Kemudian jangan lupa juga atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut itu harus dilaporkan dalam SPT tahunan 2022. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya atau akan muncul pertanyaan seperti ini. Jenis PPh apa yang dikenakan atas imbalan berupa natura atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai? Jawabannya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka atas penerimaan imbalan berupa natura atau kenikmatan merupakan objek PPh pasal 21. Ini diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 21 huruf A.
Kemudian, sebagaimana telah diubah juga di dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Untuk petunjuk teknisnya, bagaimana cara perhitungan GP+1, kemudian penyetoraan dan pelaporannya dapat dilihat dalam PR yang berlaku saat ini. Kemudian, apakah semua jenis natura atau kenikmatan objek PPH? Tentunya tidak ya. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pemotongan PPH. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian, natura di daerah tertentu. Yang ketiga, natura karena keharusan pekerjaan, contohnya alat kesehatan kerja atau seragam. Kemudian keempat, natura yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan APBD. Kemudian yang terakhir adalah natura dalam jenis dan batasan tertentu. Jadi ada natura yang merupakan objek, kemudian ada yang non-objek, seperti itu ya. Demikian video belajar baca kali ini. Terima kasih sudah nonton dan semoga bermanfaat.